channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya janjikan ya. Jadi di video sebelumnya itu saya membahas tentang poin-poin penting yang harus ada dalam bab 1 baik itu proposal maupun skripsi ya. Sekarang kita akan membahas poin berikutnya itu terkait dengan bab 2-nya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah poin-poin penting yang harus ada di bab 2. Jadi everybody, bab 2 ini atau biasa kita kenal dengan tinjauan pustaka. Jadi di bab 2 ini kita meninjau, kita membuat pustaka-pustaka atau suatu tulisan-tulisan yang akan mendukung atau yang akan dijadikan referensi ketika kita melakukan penelitian lainnya. Jadi tinjauan pustaka ini tuh berisi sub-sub judul yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti, baik itu terikat maupun bebasnya ya pribadi. Jadi misalnya Anda meneliti hubungan penggunaan pupuk hayati atau pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman padi misalnya seperti itu. Jadi yang perlu Anda bahas di sana pastinya ada subjudul, misalnya A, tumbuhan padi, kemudian B, terkait dengan apa itu pupuk organik, seperti itu everybody. Jadi everybody, terkait dengan poin-poin penting yang harus ada di bab 2 ini everybody, yang pertama itu merupakan tadi sub-sub judulnya ya. Jadi yang pertama itu harus ada pengertian atau definisi terkait dengan variabel yang kita pakai. Jadi variabelnya misalnya hubungan penggunaan pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman padi. Jadi variabelnya itu ada pupuk organik dan juga tanaman padi. Jadi di sana itu perlu kita bahas apa itu tanaman padi, kemudian definisi tanaman padi, kemudian juga terkait dengan definisi pupuk organik seperti itu, dan itu dibahas di sub judul atau sub topik yang berbeda tentunya. Kemudian berikutnya pribadi, poin-poin yang penting yang harus ada di bab 2 itu adalah harus ada definisi atau pengertian dan juga penjabaran atau penjelasan tentang topik yang akan kita bahas. Jadi untuk penjabaran di sini itu kita melihat saja dari judul kita yang kita miliki ya, lalu kita menjabarkan terkait dengan sub-sub topiknya itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh lari ke mana-mana, kita hanya perlu terfokus pada tema penelitian yang kita ambil atau judul penelitian yang kita ambil, kemudian kita menurunkan suatu sub-sub topik judul yang akan kita bahas di tinjauan pustaka itu sendiri pribadi. Kemudian berikutnya harus ada pengertian dan juga penjelasan terkait dengan jenis analisis yang akan kita gunakan. Jadi misalnya untuk melihat hubungan itu menggunakan analisis apa seperti itu. Jadi di sana juga harus ada subtopik tersendirinya yang menjelaskan tentang analisis yang akan kita gunakan tersebut, mulai dari kita menjelaskan pengertiannya atau definisi dari analisis tersebut, kemudian juga terkait dengan lebih dan kurangnya terkait dengan analisis yang kita gunakan tersebut ya pribadi. Kemudian berikutnya pribadi yaitu terkait dengan harus adanya definisi atau penjelasan terkait dengan pengujian yang akan kita gunakan. Jadi selain analisis, mungkin juga kita misalnya dalam penelitian nanti atau dalam skripsi kita itu menggunakan pengujian-pengujian tertentu, makanya kita juga harus mampu menjelaskan terkait dengan pengujian-pengujian itu untuk memberikan kita banyak referensi terkait dengan bagaimana cara melakukan pengujian itu. Jadi harus ada di tinjauan pustaka seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya di tinjauan pustaka ini pribadi, tentunya kita harus memiliki referensi yang terpercaya. Jadi apapun yang kita kutip atau yang kita ambil dari beberapa jurnal di
bab 2 ini atau di tinjauan pustaka ini itu harus jurnal-jurnal terpercaya. Jadi di bab 2 ini pribadi bukan toh kita ngarang saja seperti itu ya. Tetapi kita harus mengambil sumber-sumber terpercaya, baik itu dari buku maupun jurnal-jurnal yang terakreditasi. Jadi hampir setiap kalimat dalam tinjauan pustaka ini itu harus disertakan dengan citasi. Jadi bukan pernyataan kita. Jadi dalam tinjauan pustaka ini itu pernyataan orang lain yang sudah pernah melakukan penelitian ini, di mana kita ambil dari hasil penelitiannya yang sudah dipublikasi secara nasional maupun internasional, baik itu di jurnal-jurnal maupun di buku ataupun artikel-artikel terpercaya. Jangan menggunakan blogspot ya pribadi, karena itu bukan artikel yang yang patut digunakan, dan juga kampus itu tidak mengizinkan kita untuk menggunakan hal tersebut. Jika misalnya kita menggunakan hal tersebut, maka saya jamin Anda akan dikenakan revisi, atau pembimbing Anda akan meminta Anda untuk merevisi lagi atau mencari lagi jurnal-jurnal yang terpercaya seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya lagi ya pribadi, terkait dengan poin-poin yang harus ada dalam bab 2 ini. Biasanya pribadi di beberapa universitas itu menerapkan untuk kerangka berpikir itu ada di bab 2. Jadi poin selanjutnya itu kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini pribadi terkait dengan jalur bagaimana kita akan melakukan penelitian tersebut. Mulai dari tahap misalnya pengambilan sampel sampai dengan kita memperoleh hasil itu harus tergambar di kerangka berpikir tersebut. Jadi itu dibuat seperti plot atau dibuat seperti bagan seperti itu pribadi. Kemudian biasanya juga di beberapa kampus itu di bab 2 ada yang namanya hipotesis, tapi ada juga beberapa kampus itu menerapkan peraturannya hipotesisnya ada di bab 1, tapi biasanya juga kan ada di bab 2. Jadi kita di poin setelah kerangka berpikir biasanya kita diminta untuk memasukkan hipotesis terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan, atau dugaan sementara terkait dengan hasil yang akan kita lakukan begitu. Kemudian yang pribadi berikutnya itu biasanya di beberapa kampus juga di tinjauan pustaka itu kan ada yang namanya penelitian terdahulu. Jadi di sana kita tentunya menulis juga menyertakan peneliti terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul atau tema penelitian yang kita ambil. Jadi di sana biasanya kita di penelitian terdahulu itu diminta untuk menulis judul, siapa penelitinya, tahun, kemudian judul, hasil yang diperoleh, dan juga biasanya perbedaan antara penelitian kita dan penelitian juga terkait dengan kesamaannya, terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, seperti itu ya pribadi. So pribadi saya rasa cukup ya, itu merupakan poin-poin penting yang harus ada di bab 2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian, dan jika masih memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini silahkan saya tanyakan di kolom komentar ya pribadi, atau DM saya di Instagram. Mana Instagram saya itu sama namanya dengan YouTube saya ini, tapi jangan sampai Anda kesasar ya DM-nya di Instagram lama saya yang sudah tidak aktif. Saya sudah tidak pernah membukanya lagi. Jadi DM Instagram saya itu yang terbaru ya, dimana background fotonya itu saya menyamping ke kamera seperti itu. Jangan yang menghadap kamera dan menutup muka dengan bunga seperti itu everybody. So everybody, thanks because you have watched my video. We'll take the next video and bye bye.